Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK PK Bapak Budi Priyono, para narasumber yang hadir pada IHT kali ini, yaitu Bapak Haji Ambyar, Bapak Adi Suryadi, dan Bapak Ade Rahmat. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara in-house training IHT pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. IHT atau in-house training adalah sarana untuk peningkatan kompetensi guru, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah pada SMK PK tahun 2021, di mana pada masa pembatasan sosial seperti sekarang ini kita laksanakan dengan metode daring. Marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK PK kepada Bapak Budi Priyono. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murdina wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sudiono, Bapak Adi Suryadi, Bapak Ade Rahmat, Bapak Ambyar Mokhtar selaku narasumber pada in-house training saat ini. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan berbagai kenikmatan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas terlaksananya IHT in-house training tugas dari Diklat Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak tahap 4 yang telah terlaksana dari tanggal 15 sampai dengan 27 Juli 2021. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan SMK Pusat Keunggulan benar-benar menjadi keselarasan, mendalam dan menyeluruh dengan Dudika Link and Match 8+I, dan kita semua selalu diberikan sehat yang alfiat, mendapatkan rezeki yang berlimpah, banyak berkah, dan sukses selalu. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sampai kita kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ambyar, yaitu tentang struktur kurikulum. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu peserta IHT pada hari ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, pertama dalam silaturahim, kedua adalah
memberikan dan mendengarkan apa yang itu dengan kurikulum baru, kurikulum SMKPK Merdeka Belajar. Nah, kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai pemateri untuk memberikan materi tentang struktur kurikulum. Kalau kita lihat dulu sementara ke belakang bahwa dulunya kurikulum itu adalah bahagian daripada rohnya sekolah dalam rangka melihat sekolah, guru-guru itu harus punya kurikulum sebagai acuan untuk melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Di dalam struktur kurikulum itu sendiri, dulunya ada 3 kelompok, yaitu ada kelompok normatif, adaptif, dan produktif. Kemudian berubah lagi di kurikulum tahun 2013, adanya kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk di program SMKPK, kurikulum SMKPK, ada juga 3 kelompok, yaitu kelompok A, yaitu muatan umum, di mana kelompok A ini adalah gunanya adalah untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai fase perkembangan. Karena di kelas 10 ini disebut juga fasenya adalah fase E, dan sementara di kelas 11 atau 12 nanti disebut fase F. Kelompok yang kedua adalah kelompok B, muatan kejuruan, pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Di sini di strukturnya sudah ada ya apa saja yang termasuk di kelompok B, itu kelompok kejuruan. Ya, dan yang ketiga adalah C, itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Di sini muatannya cukup besar sekali, ya, itu ada 8 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11, 4 jam di kelas 12. Tapi dia nantinya tidak diberikan pembelajaran khusus, tapi dilakukan di luar jam kelompok A dan kelompok B. Berarti bisa saja dia belajar di rumah, bentuknya adalah proyek. Jadi itulah garis besar daripada struktur kurikulum program SMK PK yang harus kita laksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 ini. Di sini sudah termuat semua berapa jam pelajarannya, ya, di kelas berapa saja. Di sini sudah ada, ya. Salah satu contohnya pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, di kelas 10 ada 3 jam, di kelas 11 ada 3 jam, dan di kelas 12 di semester satunya saja ada 3 jam. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi di sini sudah ada jumlah pelajarannya setiap mata pelajaran. Kemudian yang agak berbeda di sini adalah kelompok C tadi. Kelompok C, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, di situ nanti ada tema, ya. Kalau tidak salah ada 9 tema nanti kita sampaikan nanti di jam berikutnya, ya, bahwa di situ ada tema wajib dan ada tema pilihan. Tema wajib itu di kejuruannya, ya, dia wajib mengambil 2 tema wajib dan 1 tema pilihan. Tema pilihan itu ada 7 kalau tidak salah, yang bisa diambil oleh siswa atau ditentukan oleh sekolah. Misalnya temanya kewirausahaan, maka semua harus mengambil tema kewirausahaan untuk semua program keahlian. Itulah gambaran tentang struktur kurikulum yang harus dilakukan pada program SMKPK. Mudah-mudahan kurikulum ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Sementara waktu itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa kenapa matematika dan bahasa Inggris termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran kejuruan.
karena matematika ini dan bahasa Inggris ini sudah merupakan pelajaran yang sudah aplikasi. Misalnya matematika yang sudah aplikasi. Jadi setiap program kejuruan berbeda-beda matematikanya. Jadi ada matematika yang sudah menjurus ke akuntansi, matematika yang sudah menjurus kepada teknik, begitu juga dengan bahasa Inggrisnya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan simak materi tentang profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Suryadi. Pada beliau dipersilahkan. Baik, saya akan meneruskan materi profil pelajar Pancasila. Berangkat dari pertanyaan besar, yaitu apa karakter dan kompetensi pelajar yang ingin dihasilkan sistem pendidikan Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini yaitu profil pelajar Pancasila yang dirumuskan melalui kajian literatur, diskusi terpimpin, dan uji publik dengan melibatkan pakar di bidang Pancasila, pendidikan, psikologi pendidikan, dan perkembangan, serta pemangku kepentingan pendidikan. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan visi dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan cita-cita para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan serta visi misi presiden. Profil pelajar Pancasila bertujuan mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal ini telah dirumuskan dalam undang-undang, dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa dinamakan profil Pancasila? Penamaan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Pancasila adalah satu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki setiap pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila kemudian dirumuskan menjadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengacu kepada hal tersebut, maka disusunlah dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Demikian yang kami sampaikan untuk materi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sampai kita kepada materi yang terakhir pada kali ini, yaitu tentang prinsip asesmen yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ade Rahmat. Pada beliau dipersilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi kali ini kita akan membahas mengenai prinsip assessment. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip assessment dan apa hubungannya antara prinsip assessment dengan prinsip pembelajaran. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu prinsip pembelajaran. Terdapat 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong perkembangan kapasitas belajar. Prinsip yang ketiga, yaitu kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Prinsip yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, prinsip yang kelima, yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, sementara 5 prinsip assessment. Yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi serta umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Prinsip asesmen yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan, jadi ada purpose-nya, ada tujuannya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dapat dipercaya. Kemudian memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran sesuai dengan keputusan sebagai langkah selanjutnya. Yang keempat, prinsip asesmen yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, prinsip asesmen yang kelima yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif. Artinya simpel saja, tidak rumit. Kemudian informatif, memberikan informasi-informasi yang jelas, yang bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjamin dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, itulah mengenai 5 prinsip asesmen pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab. Ada pertanyaan, mengapa dinamakan profil pelajar Pancasila? Ya, mengapa dinamakan profil pelajar Pancasila? Jadi jawabannya, penamaan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Pancasila adalah satu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki setiap pelajar Indonesia. Itu, terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, akhirnya telah selesailah sudah seluruh rangkaian acara kita pada IHT kali ini dari awal hingga saat ini. Semoga IHT pada kali ini benar-benar memberikan pencerahan kepada seluruh guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, serta kepala sekolah pada SMK PK kali ini. Marilah kita tutup acara kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.